Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk minggu sekarang atau pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, tentang menghormati kedua orang tua, kemudian juga menghargai dan menghormati guru ya. Sekarang yang akan Ibu bahas itu tentang guru ya. Kalau kemarin kan sebagian banyak itu tentang orang tua ya, kasih sayang terhadap orang tua. Nah, untuk hari ini Ibu akan bahas tentang hormat dan hargai guru. Baiklah anak-anak, tolong disimak penjelasan Ibu ya. Oke, pengertian guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat ataupun kedudukan seorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Ya, dan di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yashallahu min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Ya, artinya dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Selanjutnya, pengertian berikutnya, guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru, wahyu dan ilmu para nabi diteruskan kepada umatnya. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Jadi, guru ini diibaratkan sebagai pewaris para nabi. Ya, karena melalui guru, wahyu dan ilmu yang ada pada nabi diteruskan kepada siapa? Kepada umatnya. Dan ada lagi pengertian lain, guru adalah bapa rohani bagi seorang murid. Dia yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membimbingnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Paham ya? Itu beberapa pengertian dari guru. Selanjutnya, cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap guru antara lain sebagai berikut. 1. Mereka merendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu yang sudah banyak ketimbang gurunya. Jadi, seberapapun tinggi pangkat kita, seberapapun tingginya gaji kita, kita tetap rendah hati kepada guru yang pernah mengajar kepada kita atau mendidik kita. Ya, jadi tidak boleh ada sifat sombong atau takabur. Kedua, mereka mentaati setiap arahan serta bimbingan guru. Ya, misalnya seorang pasien tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Jadi, kalau ingin ilmu kita bermanfaat, yang tadi Ibu katakan rendah hati terhadap guru. Jadi, ya tidak boleh kita menyombongkan apa yang kita miliki, gitu. Dan tidak ada namanya mantan guru. Sama ketika apalagi penghormatan terhadap guru, mentaati perintah dan arahan. Karena insya Allah, ya semua niat baik guru insya Allah tujuannya apa? Untuk menjadikan anak didiknya menjadi orang yang sukses, senantiasa orang yang ada dalam ridho Allah, senantiasa orang yang menjadi kebanggaan baik orang tua, masyarakat maupun negara. Tuh, ya. Yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat, ya, dan memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Ya, nah, salah satunya supaya ilmu kalian bermanfaat, supaya kalian sukses, jalan ke depannya kalian dipermudahkan itu. Ya, hormati guru, mentaati arahannya, senantiasa berkhidmat, kemudian memandang guru dengan penuh perasaan hormat, gitu ya. Bukan artinya guru gak hormat ya, bukan. Tapi senantiasa kita adalah murid yang pernah diajarkan, artinya kita lebih menghormati mereka yang memiliki ilmu atau guru itu. Nah, selanjutnya
Slide yang kelima, dengan menghormati guru kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Apa saja? Di antaranya, sebenarnya banyak ya, cuman Ibu hanya paparkan kurang lebih 6 saja. Satu, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kalian tahu ya namanya berkah itu beda dengan kita istilahnya pintar, cerdas sebenarnya. Tapi kalau kita sudah dapat berkahnya dari Allah, itu semua kehidupan kita, kesulitan kita, kehimpitan kita Allah permudah jalannya. Itu berkah gitu, ya. Jadi tidak bisa kita pandang seorang yang misalnya pintar, kemudian peringkat 1 di kelas, apakah dia akan berkah hidupnya atau bukan menjadi sukses, itu belum tentu juga. Ya, itu tidak bisa menjadi andalan. Tapi ketika seorang yang memiliki ilmu, kemudian dia yang tadi terapkan, yang tadi Ibu bacakan ya, cara memperlihatkan penghormatan kepada guru seperti itu, insyaallah ya, ilmu yang mereka peroleh akan berkah dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan, ya. Ya, contohnya gini, ketika kita belajar misalnya di kelas, kalau seorang murid itu kalau misalnya tidak ingin apa ya, ingin mudah menangkap pelajaran, itu yang pertama adalah kalian sukai dulu gurunya. Artinya apa? Ketika kalian, artinya bukan suka ya, kagumi, sukai, hormati gurunya, itu pelajaran akan lebih mudah dibandingkan misalnya ada saja si A, si B, dan si C misalnya. Ketika ada seorang guru pelajaran nggak suka, itu sepintar apapun guru menyampaikan materi, ketika dalam sugesti si anak murid ABC tersebut tidak suka terhadap gurunya, ya pelajaran apapun sedemikian besarnya si guru memberikan pelajaran tidak akan mudah diterima. Ya, tuh. Jadi kalau kita sudah kagum terhadap guru, ya, kemudian kita menghormati guru tersebut, nah ketika guru menyampaikan materi insya Allah akan mudah kita terima ya. Nah kemudian yang ketiga, ilmu yang diperoleh oleh guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Tuh manfaat berikutnya. Kemudian akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima itu akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, itu. Selanjutnya, berkata Abdurrahman bin Harmalah al-Islami, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, maka nal insanu yastari ala Sa'id bin Musayyib yas'aluhu an syai'in hatta yasta'dinuhu kama yasta'idnu Amir. Tidaklah seorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia minta izin, layaknya minta izin kepada seorang raja. Itu ya, ya seorang sampai memperlakukan seorang guru seperti layaknya raja. Subhanallah. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Umar bin Khattab mengatakan, tawaddu'u liman ta'lamuna minhu. Tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Rendah apa? Rendah hatilah kalian terhadap orang yang pernah memberikan kalian ilmu gitu ya. Nah, selanjutnya adab duduk. Adab itu apa sih, Bu? Adab itu akhlak. Adab itu tata krama. Nah, bagaimana adab duduk kita ketika kita berhadapan dengan guru? Ibnu Jamaah mengatakan seorang penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadu ya, rendah hati, kemudian mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya, tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi juga tidak membelakangi guru. Itu tata krama ketika kita duduk di depan guru. Ya. Kemudian ada berbicara. Ya, kita misalnya ada berbicara kita kepada guru. Berbicara dengan seorang yang telah mengajarkan kebaikan harusnya lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Artinya dengan suara yang lembut, misalnya tidak kencang, ya, apalagi misalnya dengan kasar, nauzubillah ya. Sampai Imam Abu Hanifah pun jika berada depan seorang gurunya yaitu Imam Malik, ia layaknya seorang anak di hadapan ayahnya. Sebegitu penghormatannya, ya,
imam-imam kita dulu ketika sama mualim yang memberikan ilmu, sampai dia itu seperti layaknya dia, berbicara kepada ayahnya, gitu. Kemudian yang ketiga, ada bertanya. Ternyata ada bertanya juga ada ya, Bu? Ada. Bagaimana tata krama bertanya sama guru? Bertanyalah kepada para ulama, begitulah pesan Allah di ayat ini. Dengan bertanya maka akan terobati kebodohan, hilang kerancuan, serta mendapat keilmuan. Tidak diragukan bahwa bertanya juga mempunyai adab di dalam Islam. Ya, misalnya seperti apa? Misalnya ketika kita akan bertanya, pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat, dan juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Artinya kalau begitu kan berarti ngetes ya. Tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya, seperti itu. Itu adab ketika kita bertanya kepada seorang guru atau mu'alim ya, orang yang berilmu. Kemudian, maka ada beberapa juga akhlak yang harus diterapkan kepada guru dan ulama. Sebenarnya ini ringkasan dari yang tadi ya, nanti berulas lagi. Contoh misalnya berkata lemah lembut kepada guru kita, mendengarkan dengan baik nasihat guru, serta tidak membantah walaupun kita tidak setuju. Kemudian yang ketiga, cium tangan guru kita sebagai hormat kita terhadap mereka. Ya, itu kalau misalnya sama-sama murid laki-laki, ya bolehlah mencium tangan seorang guru laki-laki. Tapi kalau ibu sendiri, biasanya maaf kalau ibu ketemu dengan anak-anak yang sudah balik seperti kalian, laki-laki sedangkan ibu perempuan, biasanya cukup tidak usah cium tangan, kalian ya saling tetap ya tangan kalian di dada seperti mengucapkan salam tapi tidak bersentuhan gitu. Ya, itu juga salah satu penghormatan terhadap guru, ya. Jadi tidak harus mencium tangan, kecuali mungkin sama-sama muridnya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Keempat, mendengarkan dengan baik penjelasan guru ketika mengajar. Tuh ya. Kemudian meminta izin bila tidak hadir dalam majelis atau dalam kelas. Kemudian mengerjakan perintah guru kita selama tidak bertentangan dengan agama. Dan ucapkan salam ketika bertemu, ya. Jadi ketika bertemu, ketika berpisah, itu ucapkan salam dan yang terakhir nih, menjaga nama baik guru kita. Jadi tetap ya, bagaimanapun misalnya ya namanya juga manusia, guru juga mungkin bukan mungkin manusia ya, guru juga memang manusia, pasti ada khilaf dan salahnya. Tolong kita sebagai anak didik, kita sebagai muridnya, tolong jaga baik nama mereka. Insya Allah ya, ilmu yang kita dapat menjadi berkah buat kita ke depannya. Contoh berkah apa ya? Mungkin salah satunya kalian lebih mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, mungkin kalian akan lebih mudah ketika dalam kesulitan, itu banyak ya berkah-berkah yang Allah berikan, salah satunya manfaatnya ketika kita menghormati dan takdim terhadap guru ya, seperti itu ya. Sama seperti ibu juga punya guru ya, tetap ketika ibu bertemu dengan guru, ya ucapkan salam, kemudian tetap mendoakan beliau, kemudian ya tetap menjaga nama baik guru kita, itu ya salah satu, eee bukan salah satu ya, beberapa akhlak yang harus diterapkan kepada guru kita sebagai pendidik, kita sebagai siswa didiknya. Selanjutnya, eee, itu ya tadi ya. Nah, untuk yang slide ke-9, ini ada tugas, ya tugasnya yaitu berilah tanggapan dari kasus di bawah ini. Ya, sekarang kan kasus ramai ya, kalian bisa lihat kasusnya di media sosial, baik entah itu di TV, mungkin juga di seperti koran, media massa lainnya sekarang kan lebih canggih lagi ya, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Banyak beberapa kasus yang mengenai dunia pendidikan, entah itu misalnya guru dengan siswa, ataupun orang tua dengan guru gitu ya, kemudian ada juga beberapa pihak, ya seperti itulah. Pokoknya antara tenaga pendidik dan pendidik juga ini di dunia pendidikan. Silahkan kalian baca ini masing-masing kasusnya, tolong kalian kasih tanggapan ya terhadap masalah yang terjadi atau kasus yang terjadi. Contoh nanti kalian bawahnya itu kalian tulis, tanggapan dari kasus pertama ini, kemudian tanggapan dari kasus kedua seperti ini, kemudian tanggapan dari kasus ketiga seperti itu ya. Jadi belajar untuk memberikan komentar atau tanggapan dari sebuah kasus, tidak usah copy paste ke temannya, silahkan menurut kalian ya memang seperti itu atau adanya dan kalian memberikan pendapat, demi kemajuan dunia pendidikan, silakan mangga, ya. Ibu Ibu minta tanggapan dari kalian,
Tolong selesaikan tugas ini seperti biasa, jangan lupa nanti kalian silahkan foto kemudian kirim di kolom komentar, jangan lupa sertakan nama dan kelasnya. Itu ya anak-anak, tugas dari Ibu. Dan kemudian jangan lupa ya, salah satu ini juga adab dan tata krama kepada guru, yaitu mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya ya lebih cepat lebih baik, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ditunda-tunda biasanya nanti kalian juga akan malas, ketumpuk dengan tugas-tugas berikutnya atau tugas-tugas dari mata pelajaran lain. Jadi ketika kalian sudah hari ini ada pelajaran PAI, kalian dengarkan materinya, kemudian kalian jawab tugasnya ataupun kalian kerjakan tugasnya, langsung dikirim hari itu juga. Ya, karena penilaian dari Ibu itu bukan hanya jawaban juga ya, tapi juga dari nilai segi waktu biasanya yang lebih duluan menjawab kemudian share atau share di kolom komentar, itu biasanya nilainya akan lebih jauh berbeda dengan siswa-siswa yang menjawab tugas Ibu di minggu-minggu berikutnya. Paham ya anak-anak ya? Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.